Bendera perang dikibarkan para nelayan yang jumlahnya ratusan orang. Nelayan yang biasanya mencari nafkah di perairan Laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya, melayangkan gugatan class action terhadap 11 perusahaan. Termasuk juga Presiden Joko Widodo, Gubernur, sampai Bupati Kutai Kartanegara. Para nelayan mengibarkan bendera perang karena merasa tak ada lagi tempat untuk bertumpu atas keluh kesah mereka. Kawasan perairan laut tempat mencari ikan sekarang sudah berubah menjadi arena dagang batu bara. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana sidang perdana ya, walaupun secara pribadi saya dan kawan-kawan maupun dari perwakilan para nelayan ini merasa kecewa terhadap para pihak yang sudah kita tarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai tergugat, tapi yang hadir hanya kalau nggak salah hanya 4 tadi yang memenuhi kualifikasi, dan itu pun beberapa juga masih belum memenuhi syarat formil administratif untuk menjadi pihak di dalam persidangan. Namun demikian, tadi dalam di persidangan kita juga sudah meminta supaya proses pemanggilan itu dilakukan secara manual seperti biasanya, tidak lagi menggunakan kantor pos sebagai media untuk menyampaikan relas, karena saya tadi juga sudah konfirmasi ke pihak Polda Kalimantan Timur, ternyata masih belum mendapatkan panggilan itu. Makanya dalam persidangan tadi kami putuskan, walaupun harus menambah biaya yang besar sekalipun, untuk kita minta supaya dipanggil secara manual dan pendelegasian. Jadi insya Allah kita akan sidang kembali tanggal 28 Juni 2023. Mudah-mudahan para tergugat ini memiliki rasa tanggung jawab. Setiap hari puluhan bahkan ratusan kapal ponton mengangkut batu bara melakukan bongkar muat kapal ke kapal, atau yang dikenal dengan istilah ship to ship di tengah laut. Akibatnya nelayan tidak lagi aman mencari ikan. Sementara yang kami rasakan ini karena bongkar muat batu bara ini kan di posisi di daerah nelayan, dan ini boleh kata sip transfernya ini terlalu dekat dengan daratan. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Selama ada kegiatan bongkar muat batu bara ini terhitung dari 2009 sampai saat ini pendapatan nelayan boleh kata sama sekali tidak ada. Ya, baik termasuk kelompok bagang juga tidak dapat apa-apa. Ada 5 kelompok termasuk pada ditambah juga boleh kata semuanya gagal panen selama dari 2009 sampai saat ini. Sehingga mereka ini menuntut ganti rugi yang sewajarnya, karena yang kami tuntut ini adalah hanya pergantian perongkosan saja sebenarnya, jadi kami tidak menuntut yang berlebihan. Karena kami termasuk merasa dirugikan, sehingga semua nelayan ini kompak untuk melaksanakan demonstrasi terhitung dari tahun 2017 dan berkelanjutan sampai di tahun Maret 2023. Nah, ini respon dari pemerintah daerah juga ya sepertinya tidak ada, ya, sehingga daripada kami membuat suatu masalah bertabrakan dengan pihak perusahaan, maka ya kita mencoba melalui jalur hukum dan menggunakan lawyer. Ada 11 perusahaan yang masuk dalam daftar gugatan para nelayan. Masing-masing adalah PT Bintang Kartika Segara, PT Pelita Samudera Shipping, PT Mutiara Jawa, PT Pelayaran Sinas Shipping Indonesia, dan PT WHS Maritim Investment. Kemudian PT Transferindo Perdana, PT Pelayaran Karya Hasil Bahari, dan PT Menara Bahtera Perkasa. 3 perusahaan lainnya adalah PT Kayan Putra Utama Coal, PT Asian Bulk Logistics, dan PT Pelabuhan 3 Bersaudara. Harapan besar bagi kami, bagi para nelayan adalah dikabulkannya gugatan kita, karena menurut kajian yang kami lakukan
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang melakukan kegiatan ship-to-ship transfer itu sudah terbukti. Kenapa? Karena sampai hari ini mereka tidak punya legalitas, tidak punya izin. Melalui tim kuasa hukum dari kantor Agus Syali SH, gugatan class action juga ditujukan kepada Presiden RI, Gubernur hingga Bupati Kutai Kartanegara. Para nelayan yang mengklaim berjumlah 2.000 orang menuding pemerintah membiarkan praktik transfer batu bara dari kapal ke kapal. Lantaran itu gugatan juga diarahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati dan unsur pemerintahan lainnya. Terhadap pihak pemerintah yang juga kita tarik sebagai tergugat, supaya menjalankan fungsi pengawasannya. Karena negara diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan, jangan melakukan pembiaran terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang notabene-nya berdampak langsung terhadap kerugian para nelayan. Bayangkan aja, mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, mustahil kalau pemerintah tidak mengetahui adanya kegiatan ilegal ini gitu loh kan. Dan ini menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada para nelayan sampai dengan 500 miliaran. Dan itu bukan kita yang menghitung loh ya, itu yang menghitung adalah tim Satgas yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2018. Jadi nelayan bagang itu dihitung sekian kerugiannya, nelayan tangkap dihitung sekian kerugiannya, nelayan empang juga dihitung sekian kerugiannya. Nah itu di tahun 2018 itu sudah mencapai 400 miliar. Makanya di dalam gugatan class action kali ini, gugatan itu untuk kerugian materialnya mencapai 500 miliar. Plus ditambah kerugian imaterial. Selama 13 tahun, para nelayan ini mencari keadilan. Minta bantuan sana-sini ke pemerintah juga ternyata ujung-ujungnya tidak ada solusi. Sayangnya sidang class action perdana di Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lantaran banyak perusahaan yang tidak datang. Hal itu membuat warga nelayan yang datang ke pengadilan merasa kesal. Apalagi kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2010, membuat nelayan berkurang pendapatan karena terganggu operasi kapal batu bara. Tak tanggung-tanggung tuntutan yang diajukan sebesar 536 miliar. Menurut perhitungan tim kuasa hukum, rata-rata per bulan di perairan Muara Berau terdapat sebanyak 100 unit kapal besar untuk melayani 900 ponton atau tongkang dengan kapasitas 8.000. Dari Kota Raja Tenggarong, Hardin, BKTV melaporkan.